parkir 60.000. Ya nggak apa-apa sih. Ini kocak ya, kisah mbak-mbak yang baru pertama kali parkir di Tanah Abang dan kemudian ternyata dia kena parkir liar, menjadi korban dari tukang parkir liar, jadi disuruh bayar 60.000. Padahal kalau dia tidak parkir di on street di jalan itu, tapi dia parkir dalam off street, jadi gedung parkirnya Tanah Abang, maka nggak sampai segitu dan jauh lebih murah dari itu. Nah, ini sebenarnya adalah masalah parkir. Salah satu masalah yang ada di Jakarta tentang transportasi adalah masalah parkir. Kita di DPRD akhirnya membentuk pansus atau panitia khusus perparkiran untuk membedah kira-kira gimana sih cara menangani atau cara mengatasi masalah parkir ini. Ya, apa saja sih masalah parkir? Ya, kita sudah list ya, apa saja. Yang pertama ya dari listnya ya, bukan dari prioritasnya. Yang pertama itu kita kekurangan lahan parkir biasanya ya, karena banyak sekali mobil dan motor di Jakarta. Nah, ini masalah yang pertama, masalahnya ya mobil motor yang kendaraan pribadi sebaiknya sih dikurangi karena ini menyebabkan kemacetan. Tapi kemudian kalaupun ada mobil motor yang banyak, kemudian ada tempat parkir, misalnya ada apa konser di JIS atau di GBK. Nah, ini biasanya mobil-mobil motor-motor tuh kalau misalnya memang bagus konsernya gitu yang diminati orang, maka akan meluber gitu ya, meluber parkir yang sampai ke jalan-jalan. Atau kemudian ada perhelatan pernikahan atau perkawinan, kalau di kampung-kampung juga demikian ya. Jadi banyak parkir mobil motor tamu yang terus kemudian meluber ke jalan-jalan dan menyebabkan kemacetan. Kita katanya kekurangan lahan parkir, tapi ini kan berkaitan juga dengan kalau di kampung-kampung bikin pernikahan atau acara hajatan gitu, ya mestinya mbok ya ada aturannya supaya tidak semena-mena terhadap tetangga sendiri. Ya. Kemudian, nah karena lahan parkir kurang, maka kemudian ada tempat-tempat yang sebenarnya dia bukan tempat parkir, maka dia didatangi oleh tukang parkir liar untuk mencari rezeki. Mbak-mbak yang tadi itu, dia sih ikhlas ya memberikan rezeki kepada tukang parkir liar 60.000, tapi kemudian ya kita sebagai pemerintah, saya salah satu dari anggota DPRD, jadi ya merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian yang berikutnya juga bahwa di Jakarta ini sangat minim sistem parkir modern. Ya, ada parkir off street, artinya yang di gedung-gedung itu, tapi jumlahnya masih sedikit, dan kemudian ada yang di on street, di jalan juga kita sudah sebenarnya beberapa tempat pakai terminal parkir elektronik, TPE, ya itu yang kemudian kita bisa tap atau kemudian pakai koin untuk bayarnya. Tapi apa ya, ketemuan kita ternyata banyak sekali TPE, terminal parkir elektronik yang rusak. Jadi cuma menjadi patung aja di situ. Ya. Dan kemudian juga ada juga yang TPE-nya ada, tapi kemudian TPE-nya dikuasai oleh orang parkir atau tukang parkir liar, juru parkir liar, yang kemudian minta duitnya pada pemarkir di situ, dan tidak masukkan ke dalam tempat parkir elektronik itu atau terminal parkir itu. Jadi duitnya diembat sama dia. Nah, biasanya sih yang parkir juga rela-rela saja, karena itu lebih murah. 5.000 aja udah bisa sampai berapa jam gitu, dibandingkan kalau pakai TPE atau terminal parkir elektronik tersebut. Jadi ini masalah juga. Dan kemudian ya kurangnya penegakan hukum. Jadi masalah parkir, kalau salah parkir ini memang biasanya sih ada mafia ya, dalam tanda kutip ya, yang jagain tempat parkir kita supaya tidak ditangani di sub. Di sub biasanya penegakan hukumnya kan digeret tuh ya, mobil-mobil yang parkir liar, atau kemudian rodanya dipasangin apa ya, saya pernah di Bandara Soekarno-Hatta tuh dipasangin plat supaya nggak bisa jalan. Nah, ini penegakan hukum seperti ini itu sulit di Jakarta, atau kemudian belum banyak, karena memang tentu saja penegakan hukum juga memakan biaya, karena harus ada orang yang, atau harus ada dinas atau mungkin Satpol PP gitu ya, yang terus-terusan mengawasi daerah di Jakarta yang luasnya 660 kilometer persegi, cukup luas ya. Nah, kemudian ya yang terakhir yang kita soroti adalah sebenarnya kebocoran dari parkir di Jakarta, yaitu bocornya gimana? Bocor parkir liar ya, masuk ke kantong orang-orang tukang juru parkir liar tersebut, atau kemudian juga, nah ada dua sebenarnya, ada retribusi parkir. Kalau kita parkir di jalan raya itu, nanti yang sudah resmi memang itu tempat parkir oleh UP perparkiran, maka dia masuk ke TPE atau kemudian ada tukang parkir resmi, maka itu kita namanya retribusi ya, kita namakan retribusi. Uangnya masuk ke Pemda DKI Jakarta. Tapi kemudian kalau yang di off street, kalau di gedung-gedung yang pengelola parkir punya itu kan ada perusahaan pengelola parkir. Nah, dia itu harus bayar pajak parkir. Dia tidak bayar retribusi langsung ke Pemda, tapi dia dipajakin. Itu dua hal yang bisa menjadi pemasukan bagi Jakarta. Ya, jadi ada retribusi parkir, ada pajak parkir. Cuman sekarang sangat rendah ya dibandingkan potensinya. Nah, ini yang akan kita kejar. Di Pansus Perparkiran akan mengejar, pertama memang pendapatan asli daerah dari parkir harus ditingkatkan. Kita hitung-hitung ternyata yang didapat sekarang itu bisa ditingkatkan sampai 20 kalinya, sampai 30 kalinya. Ya, kalau nggak salah sekarang sekitar 1 tahun itu cuma 30 miliar ya, tapi kemudian sebenarnya bisa sampai 600-an miliar sebenarnya ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, memang parkir ini harus di manage ya, supaya kemudian tidak terjadi kemacetan di Jakarta, tidak jadi kesemerawutan. Katanya Jakarta mau jadi kota global, tapi kok seperti ini? Itu yang kita akan bereskan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.